Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah rutin Majelis Mujahadah Dzikrul Ghafilin malam Ahad Pahing rahimakumullah. Kalau menurut kalender, insya Allah seminggu lagi kita akan ketemu dengan satu bulan yang disebutkan sebagai bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Seringkali ketika Ramadan datang, kita mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai bulan Ramadan. Kalau kita mengucapkan selamat datang, berarti posisinya adalah kita tuan rumah, sementara Ramadan adalah tamu. Nah, bagaimana kita bersikap dengan tamu? Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Mulyane omah kalau ada tamunya. Mulyanya dan terhormatnya tamu kalau disuguh, disambut. Orang haji malam hari ini kelihatan terhormat. Kenapa? Karena begitu banyak tamu dengan berbagai macam ragamnya. Ono sing jilbabe coklat, jilbabe pink plus kacamata hitam, persis tukang pijet. Begitu tadi dinyanyikan lagu Aku Bukan Jodohnya, ya Allah, paling semangat. Pertanyaannya, apakah kamu janda? Itu lagunya orang jomblo. Maka ingat, mungkin kamu tidak bisa hidup bersama dengan orang yang senantiasa kamu sebut namanya di dalam doamu, tapi yakinlah kamu akan dibersamakan dengan orang yang senantiasa menyebut namamu di dalam doanya. Mungkin jodoh tidak datang tepat waktu, tapi pasti jodoh akan datang di waktu yang tepat. Apa matamu ki picek Gus Miftah kok Pak Eko ini? Kalau rumah kelihatan terhormat gara-gara ada tamunya, tamu kelihatan terhormat kalau disambut. Kalau orang Jawa apa? Kalau disuguh. Nah, tamu yang paling mulia siapa? Tentunya yang akan datang seminggu lagi, Ramadan. Maka Allah begitu baik, semuanya dihiasi dengan kemuliaan. Contoh, semua hari baik, tapi ada hari yang paling baik. Siapa? Jumat. Yaumul Jum'ati Sayyidul Ayyam. Hari Jumat adalah tuannya hari. Bahkan wa a'dhamuha min Aidil Fitri wa Aidil Adha. Kemuliaan hari Jumat lebih agung dibandingkan Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi mohon maaf, ternyata kita lebih semangat untuk mendatangi Idul Fitri dan Idul Adha dibandingkan Jumatan. Betul Bu? Betul. Loh, sama-sama tamu, kan masih ada tamu terhormat, ada tamu besar, ada tamu kecil. Ini semuanya yang datang terhormat. Ini terhormat, ada Gus Ipang, putranya Gus Solahuddin Wahid, cucunya Mbah Hasyim As'ari. Tepuk tangan untuk Gus Ipang. Kita juga ada tamu dari DPR RI, jauh-jauh datang dari Pekanbaru. Ini beliau sudah bersahabat dengan Gus Miftah dari tahun 2013. Pak John Erizal, tepuk tangan, jauh-jauh datang dari Pekanbaru. Ini kelihatan terhormat, ada ibu-ibu pakai baju batik, jilbabnya pink, karena saya pakai kacamata hitam. Kamu kenapa pakai kacamata? Supaya sama dengan Gus Miftah. Kacang ngendi toh ke? Kan aku jadi zizi. Muridnya Mas Mat iki. Ya Allah, saawa kok weteng kabeh to yu.
lagi kenapa? Insya Allah acara ini menjadi episode pertama acaranya Gus Miftah di Antv, Jalan Dakwah Gus Miftah. Insya Allah saya dan Mas Ipang serta Om Asa dibantu Bang John, besok kita akan menjadi, Gus Miftah punya acara reguler di Antv. Coba nanti saya bilang ya, begitu saya teriak Jalan Dakwah, Bapak Ibu semuanya jawab Gus Miftah. Bisa? Sing semangat. Mau nyanyi aku titipkan kemana? Orang rumangsane keleke mambu. Ki wong ngendi gitu. Oh, wong Gejayan. Pantesan raine kayak toko merah. Kalau saya teriak Jalan Dakwah semuanya jawab Gus Miftah. Kok kamu loadingnya lama sih? Kamu nggak fokus ya lihat Kiai ganteng ya? Rabi loro matamu, rabi loro. Bosok cangkeme kayak. Kan aku nggak enak sama Bunda. Kan aku setia. Setiap kota ada. Sopo sing ngomong kan? Sopo? Emangnya aku cowok apaan? Yuk, kalau mungkin teriak Jalan Dakwah semuanya Gus Miftah. Saksikan Jalan Dakwah hanya di Antv. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Iki santri, kok santri seragamnya bagus? Oh, ini mesti korban ambisius Bunda. Bunda suka macan, santri dan dani macan. Kalau ini jelas yang pakai macan. Pantesan saya silau, ternyata tidak ada flash di sini ya. Ini namanya Bapak Mataram, manusia tanpa rambut. Kamu tadi bagi-bagi ini. Suruh beli apa suruh apa? Oh, terserah. Kamu mau bayar. Kamu gak usah minta kelihatan wajahmu kayak kotak infak ya. Malu-maluin ya. Ya, berarti gak usah dibayar, malu-maluin, Bun. Udar apa ya. Oh tuh katanya Allah yang maha mengatur. Iya, Allah maha mengatur, kamu sok ngatur ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau hari kemudian dihiasi kemuliaan dengan hari Jumat, apalagi Nabi dihiasi kemuliaan dengan Nabi Muhammad. Jadi Nabi banyak, yang paling mulia Muhammad. Semua masjid mulia, tapi masjid yang paling mulia adalah Masjidil Haram. Semuanya mudah-mudahan bisa datang ke Masjidil Haram, amin. Bagaimana nggak mulia, Bu? Sekali Jumatan di Masjidil Haram sama dengan sekali 100.000 kali di Yogyakarta. Jadi nggak usah kaget kalau ada ibu-ibu berangkat, kalau bapak-bapak berangkat haji, Jumatan sekali di Masjidil Haram, begitu pulang nggak pernah Jumatan. Kenapa? Saldonya masih banyak. Kalau hari dihiasi dengan kemuliaan dari Jumat, Nabi banyak dihiasi dengan kemuliaan Nabi Muhammad, malaikat banyak dihiasi dengan kemuliaan malaikat Jibril alaihissalam, masjid semuanya terhormat, tapi dihiasi dengan kemuliaan Masjidil Haram. Maka sama, bulan juga semuanya terhormat, tapi yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Makanya kenapa persiapannya
diperintahkan oleh Nabi 2 bulan sebelum Ramadan, bulan Rajab, bulan Sa'ban. Doanya adalah Allahumma barik lana. Yang jawab marozak tanah, awas. Ini kita mau doa, mau ketemu Ramadan malah fi marozak tanah. Yang mau makan siapa? Ayo, semoga semuanya bisa ketemu dengan tamu yang agung bulan Ramadan. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa fir lana dzunubana wa balighna Ramadana wa fir lana dzunubana. Allahumma ya Allah barik lana, semoga engkau memberikan berkah kepada kami, berikanlah berkah kepada kami fi Rajab, di bulan Rajab. Makanya kenapa bulan Rajab ada satu peristiwa namanya Isra Mi'raj, yang di dalamnya ada perintah sholat. 2 bulan sebelum datang Ramadan, benahi sholatmu, dilihat bener nggak sholatnya, Bu? Bener nggak sholatnya? Tepat waktu nggak sholatnya? Insya Allah subuh sholatu khairum minan naum. Jawabannya ibu-ibu apa? Entek sholat, entek naun-naun. Benahi sholatnya. Apa teorinya Gus Miftah? Kalau ada orang suruh milih, orang sholat belum bisa berbuat baik, sama orang berbuat baik tapi belum sholat, mana yang harus didahulukan? Sholat dulu walaupun belum bisa berbuat baik. Orang sholat belum berbuat baik seperti orang telanjang, pakai celana nggak pakai ikat pinggang, aman, tapi kadang-kadang melotrok. Kalau ada orang berbuat baik tapi belum sholat, ibarat orang telanjang pakai ikat pinggang tapi nggak pakai celana, gondal gandum. Emangnya ada pakai ikat pinggang nggak pakai celana? Ada. Siapa? Kuda, jaran. Itu artinya kalau Anda mampu berbuat baik tapi Anda belum sholat, berarti kelasmu seperti kuda. Maka Bapak Ibu, para jaran dan kuda rahimakumullah, benahi sholat. Bu, sholat. Orang ngakunya hidup beragama Islam, nggak mau sholat. Kata Imam Al-Ghazali, sudah dianggap mati. Apa Bu? Mati. Barang mati itu namanya batang. Batang ini bahasa Indonesianya apa? Bangkai. Jadi walaupun ngakunya Islam, tetapi nggak mau sholat, walaupun masih hidup seperti bangkai, batang. Ibu sholat, bapak nggak sholat, bengi ibu dikeloni sama bapak, berarti ibu dikeloni batang. Ngakunya Islam, nggak mau sholat, botak, berarti ada batang botak. Ibu nggak sholat, bapak nggak sholat, bengi turu bareng, ono batang kelonan. Ngakunya Islam, nggak mau sholat pakai seragam, batang seragaman. Pakai kacamata hitam, kipas-kipas, kayak tukang las. Tadi Gus Ipang lirik itu terus. Iya, bukan karena suka, zizi. Kenapa kamu naksir aku ya? Sorry ya, kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir bunda. Apakah kamu janda?
Ya Allah, tasnya gede niki isine apa? Gege isine nok tok ya Allah. Diseni? Ya. Itulah bedanya laki-laki sama perempuan Bang John kalau pengajian. Yang bawa tas pasti perempuan. Tujuannya satu, nasinya sel. Masukin semua. Makanya tolong banter sepatu saya dijaga ya. Jangan-jangan masuk tasnya dia. Alasane kir mah mikir omah. Cocok matamu. Kemudian hati tidak hanya minta berkah di bulan Rajab, tapi juga minta berkah di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu Bang John, kalau orang Jawa bilang bulan ruah, bulan ruh, bulan arwah. Makanya kebiasaan orang Nahdlatul Ulama, kalau di bulan Sya'ban biasanya kita kirim doa arwah. Istilahnya ruwahan. Betul Bu? Biasanya kalau hari-hari biasa minimal malam Jumat sekali, setiap malam Jumat. Malam Jumat ahli kubur buka lawang, jaluk kiriman sayat songko Al-Quran, nanging wong donya ora gelem angirimi, ahli kubur podo nangis brebes mili. Kata para santri, berarti kalau malam Jumat gak usah ziarah kubur bah. Kenapa? Kan ahli kubur pulang ke rumah, nanti malah gak ketemu, telisipan di jalan. Cangkem ya orang ngono kuwi logikane. Bu, kirim Fatihah bulan ruah. Maka kemudian dalam tradisi Jawa ada istilah nyadran. Nyadran itu dari bahasa Arab sodrun. Sodrun artinya apa? Dada. Kenapa dibuat nyadranan? Supaya kita ingat ketika ziarah kubur melihat orang mati, di situ kita diingatkan, fa innaha tudzakirul maut wa tuzahidu fid dunya. Lah orang yang gagal paham masih pang pasti akan mengatakan ini bid'ah, nggak ada dasarnya. Padahal nyuwun sewu, sadranan dari kata sodrun, dada. Kenapa namanya sadranan? Supaya yang hidup ketika melihat yang mati membersihkan hatinya, bahwa cepat atau lambat kita akan menyusul mereka yang telah mati. Maka selalu saya katakan, kafa bil mauti wa'idun, telah cukup kematian itu memberikan nasihat. Nasihatnya apa? Hari ini kita mengirimkan doa, gantian besok kita yang akan dikirimi doa. Hari ini kita menghantar, besok kita dihantar. Hari ini kita takziah, besok gantian kita yang ditakziahi. Tahun ini kita nyadran, bisa jadi tahun depan kamu yang disadrani. Bisa jadi. Tapi santai, walaupun beliau lebih tua daripada saya lebih muda daripada beliau. Ingat, mati itu syaratnya tidak harus tua. Bisa jadi yang muda dulu. Maka walaupun saya lebih muda daripada beliau, beliau lebih tua dibandingkan saya, bisa jadi yang mati dia dulu. Ngomong apa ini? Biasanya ciri-ciri orang mau mati itu banyak omong gak jelas. Nyata kayak duit, kasihan kamu ah. Sangu Ramadan. Dihitung berapa? Dihitung. Oh dihitung. Aku tahu, aku pengen kamu bisa ngitung apa enggak? Dihitung. Berapa? 1, 4. Ya sini dulu. Sini dulu. Kan cuma ngitungin doang. Geding aku. Tambah dana kenakalan masih. Info. Sing sacet masih. Sodrun, sadran, dodo, atine diresiki.
dadanya dibersihkan. Supaya apa? Supaya besok masuk bulan Ramadan, Rajab sholatnya terjaga, Saban hatinya terjaga. Begitu masuk bulan Ramadan, semuanya sudah terjaga, baik fisiknya maupun batinnya, baik lahirnya maupun dalamnya. Begitu masuk bulan Ramadan, ada tradisi orang Jawa namanya padusan. Sak janjane padusan itu bagaimana, hukumnya bagaimana, boleh apa enggak, kalau boleh caranya bagaimana, nanti akan saya lanjutkan setelah Mbak Feve Zulfikar nyanyi. Ayo lanjut. Kamu bilang cakep, yang cakep siapa? Matane wong tua. Cokap cakep ngerok mangan meneh. Caki uripe penak banget ya sumpah. Itulah konsep bahagia. Bahagia itu nggak harus mahal, cukup botak saja udah bahagia. Bon, masuk ke tradisi padusan. Ada sebelum padusan minta mic-nya. Bang John, tanggapan 3 menit pengajian malam hari ini. Jauh-jauh dari Pekanbaru. Tepuk tangan untuk John Eriza. Berdiri bang. Berdiri. Jauh-jauh dari Pekanbaru, ini paling mahal biayanya ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini malam luar biasa sekali. Saya jauh-jauh datang dari Riau. Saya merupakan wakil rakyat, bukan hanya Riau tapi Indonesia, di DPR RI Komisi 6. Saya sangat terharu malam ini Gus, melihat animo masyarakat tentang bagaimana Islam itu luar biasa, cinta terhadap Islam itu luar biasa, cinta terhadap silaturahim terlihat malam ini. Nah, mudah-mudahan dengan Gus bisa berkeliling Indonesia, semua bisa mengajak orang-orang di Indonesia damai dan kebersamaan. Amin. Demikian, bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman 1 menit, tepuk tangan untuk Bang John. Nah, mumpung ada Bang John, ada Gus Ipang, ini kebetulan malam hari ini alhamdulillah seperti biasa ada yang mau masuk Islam. Alhamdulillah. Mana yang mau masuk Islam sini? Ayo. Alhamdulillah Bang, ada yang mau mualaf Bang, karena setiap pengajian alhamdulillah pasti ada yang mau mualaf di sini. Mana? Cewek apa cowok? Mbak apa ibu? Ibu-ibu. Monggo Bu, sini Ibu. Masya Allah. Saya minta nanti di dokumen yang tanda tangan saksi Gus Ipang Wahid sama Bang John. Sini Bu. Dan semuanya menyaksikan betapa Islam yang ramah itu menyenangkan. Ya Bu. Lagi Mbak, sini. Alhamdulillah. Tepuk tangan tuh yang mau mualaf. Sini, dokumennya bawa sini. Sini Mbak, sini duduk sini, enggak apa. Duduk sini. Oke, enggak apa sih. Coba saya baca dulu dokumennya. Nama Mbak, namanya Yuki Lestari Rezeki. Lestari, kayak santri oraji. Lahir Magelang 90. Indonesia, agama sebelumnya Kristen. Kenapa pengen masuk Islam? Mbak, panggilnya apa? Yuki, Lestari atau Rezeki? Mbak Yuki. Hah? Mbak Yuki. Yuki. Agama sebelumnya Kristen. Kenapa pengen masuk Islam, Dok? Karena sudah berkeluarga. Suami Islam. Dulu nikahnya di gereja? Enggak. Terus? Islam. Terus? Jadi Islam KTP. Oh, Islam KTP. Insya Allah masuk surga. KTP-nya. Artinya waktu itu belum Islam ya, memang masih mengaku sebagai agama Kristen ya. Terus akhirnya kenapa mantap masuk Islam? Suatu hari itu anak saya ngomong gini, kalau mama beda agama sendiri, besok siapa yang doain? Oh gitu, gara-gara anaknya ngomong begitu. Terus kenapa pengen Islamnya ke Gus Miftah, kan banyak kiai? Kenapa? Oh, cangkem bosok semburu ya. Kenapa? Taunya Gus Miftah dari mana? Kan kamu Kristen, taunya Gus Miftah dari mana? Dari YouTube. Oh, dari YouTube. Kiai YouTube, wali YouTube. Kamu pernah nonton YouTube-nya Gus Miftah? Pertama kali nonton YouTube-nya Gus Miftah kapan, Mbak Yuki? Udah lama, 2010. 2010. Ya
Wow. Ya Allah. Terus akhirnya nyari ke sini. Kamu ke sini kapan, Dok? Tadi jam 2. Jam 2. Iya. Yang ngasih tahu ke sini siapa? Yang nyuruh ke Gus Miftah siapa? Awalnya memang udah lama niat, cuma saudara ada yang sering pengajian ke sini, terus baru info mau ngikut. Info, terus kamu mantap malam ini untuk syahadat. Iya. Udah nggak ada paksaan? Nggak ada. Merasa sukarela? Iya. Nggak ada yang maksa-maksa ya? Ya, Kamu belum kenal Gus Miftah sebelumnya toh? Belum, kecuali di YouTube toh? Yuk. Iya. Oke, semuanya menyaksikan Bapak Ibu. Nanti datangan di dokumen 2 orang saksi. Saya minta Gus Ipang sama Pak John Erizal. Berkah sekali, Bang. Datang langsung jadi saksi, Bang, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Yuki tolong diturukan Gus Miftah. Asyhadu Asadu. an An. la ilaha La ilaha illallah illallah. wa asyhadu Wa asadu. anna Anna. Muhammadan Muhammad. Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi. dengan sebenar-benarnya Dengan sebenar-benarnya. bahwa tidak ada Tuhan Bahwa tiada Tuhan. kecuali Allah, Kecuali Allah. dan saya bersaksi Dan saya bersaksi. dengan sebenar-benarnya Dengan sebenar-benarnya. bahwa Nabi Muhammad Bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mbak Yuki Lestari Rezeki sah menjadi seorang muslimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya ini berkah bagi kita semuanya, apalagi ini masuk bulan Ramadan. Insya Allah ini Gus Miftah kasih Al-Quran. Al-Quran. Nah, Mbak Yuki pekerjaannya apa di rumah? Ibu rumah tangga. Suaminya kerjanya apa? Jok mobil. Hah? Jok mobil. Jok mobil. Loh, bojomu jok mobil. Maksudnya desain jok mobil. Oh, desain jok mobil. Kirain suaminya jok mobil. Kan suaminya pekerjaannya apa gitu toh. Oh. Salah siapa? Oh. Oh. Angel. Suaminya pelawak ya? Sukanya ngejok kan? Iya. Nih Quran nanti belajar agama Dok ya. Anaknya sudah bisa ngaji belum anaknya? Bisa. Nah, kenapa? Oh, malu sama anak, nggak bisa. Yaudah, kamu punya mukena nggak di rumah? Punya, enggak? Udah punya berapa mukenanya? 1. Punya baju muslim di rumah? Baru ini? Iya. Oh baru, yo kamu beli, tak kasih uang. Oh, malah yang ngasih Mas Ipang aja, yang banyak bro. Tuh dikasih Mas Ipang. Nih, alhamdulillah uangnya baru. Ya, doakan keluarga besar Ora Aji, semua jamaahnya, Abah Miftah, Gus Ipang, Bunda, Bang John, semuanya didoakan. Karena malam hari doanya yang paling mustajabah adalah kamu. Karena dosa-dosa kamu kemarin semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya malam hari ini yang paling suci adalah kamu, ya. Tolong semuanya doakan. Nah, semuanya. Mudah-mudahan pengajian ini istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin. Bunda ini alhamdulillah sudah sembuh dari sakitnya. Kemarin Gus Miftah janji kalau sembuhnya, sakitnya sudah sembuh, mau tak haji. Doakan mudah-mudahan tahun ini Bunda bisa haji. Amin. Tuh, cantiknya Bunda. Iya. Insyaallah hayune. Ayo, info. Sing tenang Mas. Dan nakalan buahmu. Kenakalan sudah cair. Bismillah. Mbaknya tanda tangan di sini, Mbak Yuki. Sini, Nduk, sini. Ditulis nama Ya, Bang John sini, saksi 1. Sini, Bang. Hah? Kata Bang John berapa masih, Bang? Masa kosongan? Ya besok kita ke bank, Bang. Wih, mandiri rungokno, mandiri wih. Sini masih, Bang. Kamu beruntung sekali, Nduk. Ini yang ternyata kan 2 orang besar ini. Gus Ipang Wahid sama Pak John Erizal. Masya Allah, berkah sekali. Kita tuh punya stok ini banyak, Bang, karena setiap saat ada yang masuk Islam.
Dan malam ini jatahnya Mbak Yuki Lestari Rezeki. Mas Ipang bisa nggak bikin pantun untuk Mbak Yuki? Nah, coba. Buat semua aja ya, jangan buat semua. Nggak siap ya. Untuk semua. Wahai ibu berkerudung merah. Cakep ngono toh. Ulang ya. Wahai ibu berkerudung merah. Kacamata hitammu nyaris membuatku pingsan. Datang ke pengajian Gus Miftah, selalu pulang dengan sejuta kesan. Pertanyaan, kenapa kacamatanya Gus Miftah warnanya hitam? Bukan. Kalau warnanya pink, nanti diminta sama ibu-ibu yang jilbabnya pink itu. Makasih Mas Ipang. Ini Dok, nanti ini biar diurus ke KUA dulu ya. KUA itu tidak hanya pernikahan, malah termasuk ganti dokumen. Oh, malah emangnya aku cowok apaan? Ya yuk, nanti sama Mas Wahyu ya Dok ya. Kamu sungkem Bunda dulu sini. Nah, nih. Doain Bunda Dok ya. Tahun ini Bunda naik haji, insyaallah. Amin. Itu wehan kok muelan gitu. Alhamdulillah. Jadi kita alhamdulillah Bang, setiap saat itu ada yang masuk Islam. Makanya kita nyetok Al-Qur'an. Bunda, besok Bunda belanja mukena yang banyak ya Bunda. Stok. Termasuk orang-orang yang minta mukena dikasih semua, Bun. Kecuali yang pakai kacamata hitam. Wahai ibu berjilbab merah, aku lihat kamu serasa pengen marah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Bu, dijawab. Padusan mandi yang kita kenal sebagai adat istiadat orang Jawa, namanya apa? Padusan. Niku tradisi apa agama? Sekarang lagi sensitif bahas soal tradisi dan agama. Coba dijawab, padusan itu tradisi apa agama? Berarti hukumnya wajib apa enggak? Saya tidak akan melarang orang padusan. Tapi please, kalau toh mau padusan, jaga etika. Contoh, padusan itu biasanya mandi di kolam renang atau di kali dan lain sebagainya. Ya Bu ya? Pesan saya satu, jangan bareng-bareng antara laki-laki dan perempuan. Kita sering mendapatkan kolam renang tempat padusan di Jogja dan sekitarnya. Kalau mau masuk bulan Ramadan, sehari sebelum Ramadan biasanya mandi bareng ibu-ibu dan bapak-bapak yang bukan muhrim. Untung aku pakai kacamata hitam. Ini bahaya. Kalau toh mau padusan, mbok dipisah antara laki-laki dan perempuan. Kan ada kolam renang Islami, Gus. Piye ya? Baju renang Islami. Aku tak takon, bentuknya kayak apa? Baju renang Islami itu tertutup dari atas sampai kaki. Mau ditutup kayak apapun, kalau kena air ngecap. Gak ada istilah baju renang Islam. Apa baju renang Islam itu masuk kolam renang pakai mukena? Nyebur, melentung kabeh. Gak ada. Yang perlu kita lakukan satu, memisahkan antara kolam renang laki-laki dan kolam renang perempuan. Kalau saya nggak pernah, cukup padusan di rumah sama Bunda. Kan lumayan, bisa mandi dan lain-lainnya. Kita coba Bunda. Malam ini Bunda. Saya sudah seminggu syuting di Jawa Timur, syuting acara sahur. Gak ketemu Bunda.
baru pulang tadi malam. Kan aku belum dapet, kan aku jadi ingin gembok ndasmu. Ingin berbuat. Kalau kok malah tol jaenak iki lho. Kaya kelingan ya lagu Gus Miftah ya. Tol jaenak ora nudul ora penak. Nudul krasa penak sing ditudul. Oh, kelingan nek lho. Jangan susah dadi wong viral nih. Lah lagune rondo kalingan ra? Ana tangis kelayung-layung tangise rondo atine bingung nangis awan bengi turu dhewe ra ana sing ngancani ditumpaki arang-arang. Saya itu beberapa kali hadir di pesantren Bang John yang banyak kiai sepuhnya, dan kalau saya ngaji bersama kiai sepuh saya ngerem untuk tidak ngomong saru, enggak misuh, malah diprotes sama kiainya. Saya hadir di halnya Mbak Wahab Hasbullah, halnya kiai sepuh. Ada Pak Presiden yang sambutan, ada Pak Kiai Said, ada Pak Kiai Mustamar, ada Kiai Sepuh, ada Kiai Hasib. 40 menit saya ngaji, belas nggak misuh, nggak ngomong saru. Begitu selesai pengajian diprotes sama Kiai Hasib, pengasuh pondok pesantren Tambak Beras. Apa beliau bilang? Gus, saya gelo sama sampean. Loh kenapa Kiai? Nggak asik. Loh kenapa Kiai? Masa ngaji 40 menit belas nggak saru? Kemarin saya hadir di akhir sana pondok pesantren Darul Ulum Jombang Peterongan, tetangganya Mas Ipang. Sama, saya nggak misuh blas. Gus Heri malah bilang, Gus, kok dancuke nggak metu? Jadi mungkin ya, bagi orang lain misuh itu saru, bagi saya itu asik gitu. Kenapa Gus Miftah misuhnya fasih? Karena tahu ilmu tajwid. Jadi makhorijul hurufnya pas, panjang pendeknya pas. Karena misuh pakai tajwid. Apalagi kalau ngomongnya pakai kol-kolah dan coba. Yang perlu dibersihkan masuk bulan Ramadan itu tidak hanya fisiknya tetapi hatinya. Makanya dulu Mas Bang ya, orang Jawa itu Bang John, kalau masuk bulan Ramadan orang tua selalu bilang begini sama anak-anaknya, tolong kamu jangan ngomong yang saru, jangan ngomong yang kotor. Kenapa? Ini mau masuk bulan Ramadan. Kalau mau masuk bulan Ramadan yuk saling maaf-maafan antara satu dan yang lainnya. Itu keren. Makanya masuk bulan Ramadan suami istri ayo maaf-maafan. Nggak usah nunggu sebelum Ramadan, tiap malam. Toh Nabi Muhammad mengatakan apa? Tidak akan ditemani tidur seorang suami oleh malaikat kalau sampai tidurnya dia tidak mau minta maaf kepada istrinya. Jadi para suami kalau mau tidur, kamu deketi istrimu, kamu bilang sama istrimu, Beb, kok malah tol jaenak ile? Gemes aku. Seneng anak mancing-mancing. Aku kan orang halus, aku nggak suka misuh kecuali kepepet. Tekku iki aja nggo dolanan mergo tekku sing ngono-ngono ku ya apal iki lho. Kudune diteruske sing tak jaluk orang mung pacaran tapi ayo rabi sing tenanan ngono mana diuntal codot anakmu tak kandhane. Tidak akan ditemani tidur seorang suami oleh malaikat kalau sampai tidurnya dia tidak mau minta maaf kepada istrinya. Jadi etikanya seorang suami kalau mau tidur minta maaf sama istrinya. Maka tanya Bunda, ada orangnya di sini, kalau saya malam sama Bunda, Bun maafin Abah ya, aku nggak malu.
Kenapa malu? Biasa saja. Bunda paling jawab, sami-sami. Wes ngantuk soalnya. Loh, bunda itu kan tangannya nggak pernah lepas dari tasbih, toh, dari sholawat. Jadi kadang-kadang bunda itu mau tidur sampai masih gitu. Ya mungkin sing dadekke viral iki mergo sholawate bunda. Sallallahu alaihi Muhammad. Kadang-kadang piye bun kelon Allah Muhammad. Oh, bah. Piye bun nak? Sangel. Tidak akan ditemani tidur seorang suami oleh malaikat kalau sampai tidurnya dia tidak mau minta maaf kepada istrinya. Tapi hadisnya dilanjutkan, juga tidak akan ditemani tidur seorang istri oleh malaikat kalau sampai tidurnya tidak mau memaafkan suaminya. Maka ingat, ibu-ibu kalau mau tidur, tolong bukalah dada lebar-lebar. Loh, maksudnya memaafkan suaminya. Gue malah bayangnya ngene. Sangel. Memaafkan suaminya. Tugas istri itu taat kepada suami, betul? Tugas suami membahagiakan istri. Makanya kalau ada suami tidak pernah membahagiakan kamu, wahai para istri, duduklah ajak suamimu, katakan kalimat dengan lembut di telinganya. Mas, ini sebenarnya rumah tangga apa rumah duka? Nah, mau Ramadan, yuk saling memaafkan antara suami dan istri. Supaya apa? Besok masuk bulan Ramadan semuanya plong, nggak ada dendam di antara kita, nggak ada dusta di antara kita. Makanya dibiasakan tiap malam saling minta maaf. Kalau saya plong, bunda plong, plong-plongan. Masuk Ramadan, los rarewel. Maka kemudian apa? Hatinya bahagia, wis diumbah dengan sadranan, doa bersama untuk yang mati. Maka kemudian apa kata Rasulullah? Man fariha bidukhulir Ramadan, harramallahu jasadahu alan niron. Barang siapa yang bangga, bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya atas api neraka. Amin. Gagah. Bu, Ramadan tamu, ayo disambut. Maka bahasanya apa? Marhaban ya Ramadan. Posisinya berarti apa? Kita tuan rumah, Ramadan adalah tamu. Jangan sampai tamunya ini kecewa dengan kita. Makanya saya bilang sama bunda-bunda, santri ini dikandani, jangan sampai ada tamu datang ke pondok disia-siakan. Baik yang datang minta jadwal, baik yang datang pengen sowan, baik yang datang pengen mondokkan anaknya di pondok, baik yang datang karena sambat. Sing paling oke sing sambat. SPP anaknya belum dibayar, BPKB ning bank, wis sertifikat ning penggadaian, wongnya ya teko iki. Ya melu guyu. Jilbabe ya coklat. Saya paling gak suka bang kalau ada tamu itu disia-siakan. Ingat Bapak Ibu, Nabi Ibrahim itu diangkat jadi kekasihnya Allah gara-gara apa? Gara-gara seneng hormat tamu. Kalau mau makan ngajak teman, kalau mau makan traktir. Nabi Ibrahim diangkat jadi kekasihnya Allah. Ayo ibu-ibu pilih mana? Traktir apa ditraktir? Yang baik itu, yang bagus itu traktir apa ditraktir? Anda pilih mana? Ditraktir. Yang bagus itu nyumbang apa disumbang? Anda pilih mana? Disumbang. Tangan di atas sama tangan di bawah bagus mana? Di atas. Ibu-ibu pilih di atas sama di bawah? Kok kadang-kadang di atas kadang-kadang di bawah ki apa? Jawaban. Yang bagus itu nyumbang apa disumbang? Jenengan milih nyumbang apa disumbang? Disumbang. Ayo, nyumbang wong mati sama yang hidup banyak yang mana? Ono wong nikahan, ono wong mati. Lebih banyak nyumbang nikahan apa kematian?
kematian, ramungkin, nikahan. Lebih banyak nyumbang yang mati apa yang nikah? Nikah. Yang susah yang mati apa yang nikah? Yang mati. Kenapa nyumbangnya banyak yang nikah? Mergo nyumbangmu nggak pernah ikhlas, pengen dikembalikan. Kenapa nyumbang uang mati cuma sedikit? Karena kamu nggak pengen buru-buru mati. Makanya nyumbangnya banyak yang nikah. Makanya saya paling protes kalau orang bikin surat undangan pernikahan dikasih ayat Al-Quran. Itu untuk apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Begitu undangannya dibaca, bawahnya ditulis mohon doa restu. Selesai, undangannya dibuang. Berarti kamu buang ayat suci Al-Quran. Canom-nom kalau kamu nikah nggak usah undangannya ditulis ayat Quran. Saya nggak setuju. Itu fungsinya apa? Mendingan mohon hadirnya atas pernikahan kami hari Selasa tanggal 30 jam 13. Bawahnya ditulis mohon 200.000. Untuk apa mohon doa restu? Kamu dikasih doa restu nggak dikasih 200.000 mau nggak Pak? Enggak, ngerasani seumur hidup. Apa mana kelasnya 80 tadi? Waduh, parah. Bu, nyumbang ikhlas apa enggak? Enggak. Buktinya apa? Tadi pagi nyumbang, sore nih mesti orang masak. Kenapa? Mergo ngarep-ngarep uleh ter sego sebesek, ayam separuh, endok telu, sayur mie, sayur tempe ditutup kerupuk telu. Betul? Kok ndelala karo tanggane beda, sing siji ndoke telu, siji ndoke loro, dadi omongan sebulan ra mari-mari. Wonge ya teko iki, ya melu guyu, jenenge ya Tri. Nyumbang rata ikhlas. Kamu tahu nggak? Masa tetanggaku kemarin nyumbangnya sama 50.000, dia telurnya 3 kok saya cuma 2. Ada masalah apa dia dengan saya? Wes sebulan ramari-mari. Mungkin apa badan? Selamatan, yang satu diundang, yang satu enggak. Delalah kelewatan. Musuhan sebulan. Itulah antiknya orang Jawa kayak kita itu. Mboyo jenengan ki lara diundang selamatan, contohlah Abu Nawas. Abu Nawas itu pernah tetangganya selamatan, Abu Nawas gak diundang, dia gak marah. Begitu hari H selamatan, Abu Nawas keluar dari dalam rumah, dia bawa selendang, kemudian joget-joget di hadapan yang punya selamatan. Apa yang terjadi? Beleduk dan kotoran masuk ke dalam rumah, ngotori makanan. Yang punya rumah keluar. Abu Nawas ditanya, hei Abu Nawas, kamu anak kecil apa orang dewasa? Dijawab sama Abu Nawas, lah menurut kamu? Ya orang dewasa. Apa jawaban Abu Nawas? Kalau orang dewasa kenapa nggak diundang selamatan? Abu Nawas. Maka muliakan Ramadan ini dengan segala serba-serbinya. Jangan sampai tiap Ramadan berlalu dengan sia-sia, nggak ada makna sama sekali. Bu, apa rencanamu untuk Ramadan? Sing dipikir sesok Ramadan minyak gorengnya sudah turun apa belum? Besok sembakonya naik apa enggak, betul? Maka saya bilang, wahai pemerintah, yang perlu diturunkan itu bukan volume toa, tapi harga minyak goreng, betul? Yang perlu diturunkan bukan volume toa, tapi harga minyak goreng. Emang aneh ya? Muncul varian alfa, langka masker. Muncul delta, langka oksigen. Muncul omikron, langka minyak goreng. Saya mikir apa hubungannya omikron dengan minyak goreng? Ternyata ketemu, karena omikron itu varietas covid perempuan, omikron, yang biasa menghabiskan minyak goreng. Omikron. Besok muncul lagi delta plus omikron. Apa? Deltakron. Salah. Kalau besok ada delta berkawin dengan omikron, maka akan memunculkan varian delcon. Delete kontak, berarti
COVID hilang dari muka bumi, amin. Delkon. Kamu nggak usah ngomong kon, bahaya, nggak punya gigi, nggak keterusan. Delkon, titik, jangan diteruskan. Dan mangan aja lagi. Oh enak uripe. Ini loh bang, definisi kaya itu nggak harus punya harta. Cukup botak, makan, duduk di sini, isinya macem-macem. Ya Allah, no sempak, kotang, ya Allah. Mudah-mudahan semuanya dikasih panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketemu Ramadan dengan penuh sukacita. Amin Allahumma amin. Feve bisa nyanyi marhabannya Ramadan nggak lu? Bisa abine. Ramadan tiba, tiba Ramadan. Kayak lagu kayak lo, lagu ibu kayak lo. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding. Kau mengandung lagi, mau metang-meteng. Bisa nggak nyanyi tiba-tiba Ramadan? Ramadan tiba. Apa isannya? Apa? Alah tul jaina meneh. Kok viral banget lagu. Apa? Bisa? Yuk, tiba-tiba Ramadan yuk. Siapa yang nyanyi? Karo Veve gini, bareng Mbak karo Mas ini. Sebenarnya Bunda mau nyanyi, tapi sekali Bunda nyanyi, bahaya. Ayo, siapa nyanyi nih? Ayo nyanyi le. Karo Veve. Dua sini karo gue. Terus dongo bareng-bareng pulang. Dongo insyaallah ketemu Ramadan nggih. Jangan pulang sebelum berdoa. Kalau sudah pulang sebelum berdoa saya doakan pulang selama-lamanya. Terima kasih ibu-ibu Wonosobo, Sukoharjo, kuwabeh sing rawuh matur nuwun. Amin. Ketemu insyaallah Ahad Pahing setelah Idul Fitri. Karena kalau Ramadan hanya untuk anak-anak yatim. Kalau yang mau sowan pondok 10 hari, 7 hari pertama bulan Syawal. Setelah Gus Miftah masih di rumah 7 hari pertama bulan Syawal. Open house. Hah? Kalau mau datang ke pondok 7 hari pertama bulan Syawal. Info. Ya, hasbi robi sarang-sarang yang khusyuk. Mugi-mugi hidup kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdiri nggak apa-apa. Mau ngatik mawon. Sambil berdoa nanti. Yuk. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Kasih, ya Allah yang Maha Sayang. Ya Allah yang Maha Kasih, yang kasih-Mu tidak pernah pilih kasih. Ya Allah yang Maha Sayang, yang sayang-Mu tidak pernah bulupan. Ya Allah ya Rabb, begitu banyak karunia, anugerah, rizki yang Kau berikan kepada kami hamba-hamba. Semua kebesaran-Mu, semua anugerah-Mu Kau berikan kepada kami hamba-hamba-Mu. Tapi kesemuanya itu ya Allah, senantiasa kami balas dengan kemaksiatan, senantiasa kami balas dengan keburukan, dengan dosa, dengan kekhilafan, kesalahan dan lain sebagainya ya Allah. Untuk itu ya Allah, malam hari ini kami hamba-hamba-Mu yang lemah, perkenankan kami menengadahkan kedua tangan kami, mengkhusyukkan hati dan pikiran kami untuk bermunajat kepadamu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah, ampuni kekhilafan kami ya Allah, ampuni kemungkaran kami ya Allah, ampuni kemaksiatan kami ya Allah, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi.
Ya Allah ya Rabb, bisa jadi dosa kami sebesar kapal ya Allah, tapi kami hamba meyakini bahwa pintu maaf dan ampunanmu, maghfirahmu lebih besar dibandingkan lautan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ya Allah. Kasihilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami ya Allah. Dan untuk semua orang tua kami yang telah kembali kepadamu ya Allah, ampuni dosa mereka ya Allah. Lipat gandakan semua kebaikan mereka ya Allah. Lipat gandakan semua pahala mereka ya Allah. Lipat gandakan semua kebajikan mereka ya Allah. Luaskanlah kuburnya ya Allah. Lapangkanlah kuburnya ya Allah. Sinarilah kuburnya dengan nurmu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, bagi siapapun kami yang hadir malam hari ini ya Allah, mempunyai orang tua yang masih ada ya Allah, jadikan kami anak-anak yang senantiasa birrul walidain kepada kedua orang tua kami ya Allah. Berikan kepada kami kesempatan untuk membahagiakan mereka ya Allah. Berikan kesempatan bagi kami untuk menuntun mereka ya Allah, untuk berziarah Makkah Madinah ya Allah. Berikan kesempatan bagi kami ya Allah untuk membawa bapak ibu kami untuk umroh dan haji ya Allah. Berikanlah kesempatan bagi kami ya Allah untuk membahagiakan mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, di bulan Sya'ban ini ya Allah, bersihkanlah hati kami ya Allah. Jagalah hubungan baik di antara kami dengan kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jangan pernah kami menjadi anak-anak yang senantiasa melukai kedua orang tuanya ya Allah. Jadi anak yang hukukul walidain, yang tidak berbakti dengan kedua orang tuanya ya Allah. Jauhkanlah kami dari sifat-sifat itu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka ya Allah. Sayangi mereka ya Allah. Sayangi mereka ya Allah. Bahagiakan mereka ya Allah. Bahagiakan mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, seringkali ya Allah kami menyesal. Penyesalan datang di akhir waktu ya Allah. Ketika kami menyanyiakan kesempatan kami untuk berbakti kepada mereka ya Allah. Di saat kami melupakan mereka ya Allah. Di saat kami memutus tali silaturahmi ya Allah. Di saat kami belum biasa membahagiakan mereka ya Allah. Terdengar kabar dari kedua orang tua kami bahwa orang tua kami telah Engkau panggil ya Allah. Engkau panggil bapak kami ya Allah. Engkau panggil ibu kami ya Allah. Dan di saat itu hanya penyesalan yang ada di dalam hati kami ya Allah. Untuk itu ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah. Jadikanlah keluarga yang rukun, keluarga yang bahagia dunia akhirat ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kami berkah di bulan Rajab, berikanlah kami berkah di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami di bulan Ramadan ya Allah. Pertemukan kami dengan bulan Ramadan yang mulia ya Allah. Pertemukan kami dengan Ramadan Karim ya Allah. Pertemukan kami dengan Ramadan dengan segala kemuliaannya ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hambamu ya Allah, yang memaksimalkan waktunya untuk bertemu dengan Ramadan ya Allah, yang menghabiskan waktunya amalan-amalan Ramadan ya Allah, yang menghabiskan malam-malamnya untuk bertarawih ya Allah, untuk menghabiskan malamnya untuk bertahajud ya Allah, dan menghabiskan siangnya untuk berpuasa secara khusyuk ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kerukunan di antara kami ini ya Allah, kerukunan yang senantiasa mendatangkan rahmat-Mu, kerukunan yang senantiasa mendatangkan rahman-Mu, kerukunan yang senantiasa mendatangkan rahim-Mu, kerukunan ya Allah yang menjadikan bangsa ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, dan jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Dan tatkala Engkau panggil kami menghadap-Mu ya Allah, jadikanlah akhir kalimat yang keluar dari mulut kami ya Allah dibaca 3 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diulangi 11 kali. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan matur nuwun atas hadirnya. Mohon dimaafkan atas segala kesalahan dan kekurangan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.